Sudah di-mute semuanya? Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi juga, Bu. Kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa yasir. Rabbi zidni ilma warzuqni ya. Siap, mematikan dimatikan mic-nya. Selamat pagi. Kita kembali dengan Ibu Hetty di pelajaran PAI. PAI singkatan dari apa, yo? Ajaran agama Islam. Islam. Hari ini, minggu lalu kita sudah ulangan tentang ayat. Nah, sebelum belajar, Ibu Hetty minta ketua kelas anak-anaknya. Anelka, tolong dipimpin doa ya. Aneh ya, sebelum kita belajar dipimpin doa dulu. Bersiap. Ya, bersiap. Dimulai. Di-mute kembali ya. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau absen dulu nih. Sudah lama Bu Hetty nggak absen kalian secara langsung ya. Yang pertama, Abi Alfarizi Eva Laki. Saya Pak, saya Bu. Iya, Luki. Yang kedua, Alifna Fizaskia Asyafi'i. Saya Bu. Anelka Febrio Fazli. Saya Bu. Erdan Firza Halifa. Saya Bu. Ya, kemudian Azil Finansiansyah. Ya, selanjutnya ada Hanifah Rashidatun Nuha. Hanifah Rashidatun Nuha, ada? Ada ya? Kau Abia Fadila. Ada Bu. Kalila Sofian. Ya Bu. Alicia Amaria. Ada? Oke, Aisyah Putri. Saya Bu. Nah,
Keina Anindya Maheswari. Hadir, Bu. Oh. Muhammad Abizar Ramadan. Abizar belum masuk? Mudah-mudahan segera masuk ya. Muhammad Ahyan Zaki. Hadir, Bu. Ya. Nada Syakila Balkis. Hadir, Bu. Ya, bagus. Nadine Zaki Ahmad. Hadir, Bu. Nah, Naifa Siti Aminah. Hadir, Bu. Wah, alhamdulillah ada suaranya. Najma Khalila Mumtaj. Saya, Bu. Oh, Najma, mana Najma? Kita melihat Najma. Apa kabar Najma? Baik, Bu. Baik. Rafa Jaha. Saya, Bu. Mana Rafa? Saya. Kok nggak kelihatan? Oh iya. Terus Revan Ramadan. Oh, Revan belum masuk ya. Sabrina Laura Zenti. Hadir, Bu. Chauki Faid Siddiq. Hadir, Bu. Piko Syah Pradana. Nggak ada ya? Belum masuk ya? Mudah-mudahan segera masuk. Baik anak-anak, alhamdulillah hampir semuanya sudah masuk ke kelasnya Ibu. Ada beberapa mungkin yang masih ada kendala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang cinta Nabi dan Rasul. Tapi di sini sebelumnya, alhamdulillah cuacanya adem ya di sini di tempat Bu Heti hujan. Semoga sinyalnya bagus ya, tidak terputus-putus. Jadi apa yang Bu Heti sampaikan anak-anak bisa paham. Nah, nanti ketika Bu Heti tanya, baru boleh dibuka speakernya. Baik anak-anak, materi kita untuk hari ini adalah kisah tentang mengidolakan Nabi dan Rasul. Apa sih artinya Nabi? Kalian sudah tahu belum artinya Nabi? Belum ya? Karena itu adalah pelajaran kelas 5 ya. Nabi adalah ya manusia ya, pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah atau lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu, kemudian harus disebarkan kepada umatnya. Itu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, kalau Rasulnya kita siapa? Ada yang tahu? Nabi kita Nabi apa namanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya. Selain Nabi Muhammad, kita juga harus mengidolakan Nabi dan Rasul yang lainnya. Nabi dan Rasul yang wajib kita percaya, yang wajib kita imani, ada berapa jumlahnya? 24. 24. 25. 25 ya. Nabi yang pertama Nabi apa? Nabi Adam. Nabi Adam. Amin. Nabi Adam siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Mas, boleh. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Iya, ada Nabi Muhammad. Pak Dimas boleh dibuka ini. Udah tampil belum berarti? Ya? Udah tampil belum? Ini saya tadi udah tampilin. Belum tampil. Belum muncul. Ini berarti. Nggak ada suaranya Bu Enti. Oh, belum muncul. Saya ulang ya. Pelajaran untuk hari ini kita akan belajar tentang
mengidolakan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang akan pelajari di kelas 4 ini itu adalah yang pertama teladan Nabi Ayub, yang kedua teladan Nabi Harun, yang ketiga teladan Nabi Musa, dan yang keempat adalah teladan dan untuk yang pertama akan kita pelajari tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub. PowerPoint ini sama Pak Dimas. Sebentar Bu Eti ya. Mohon maaf ya kalau terputus-putus, suara Ibu terputus-putus enggak? Iya, enggak. Mohon maaf. Relasinya jelas, Pak. Iya, jadi kita harus sabar ya. Kalau belajar secara virtual, secara umum kita harus bersabar. Bisa saja terkendala oleh ini tuh buat belajar. Keluarkan. Aji. boleh pegang buku tulis, ada buku tulisnya nggak? Ada Bu. Yang buku Ada Bu. pegang, Bu penanya nih. pegang sama bukunya. Iya, Kak. Baik. Kita bacakan, kemudian kalian tulis ya rangkuman yang sudah Bu Heti rangkum, nanti Bu Heti bacakan. Tulis kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Apa Bu? Kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Kisah teladan. Bentar Bu. Nabi apa Bu? Kisah teladan apa Bu? Dan Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Ayub. Kisah Kisah teladan Nabi Halo Bu Eti. Ayub. Iya, Pak Dimas. Udah masuk gambarnya? Sudah kelihatan belum gambarnya, anak-anak? Sudah. Sudah Bu. Sudah. Apa Bu? Ada Bu. Teladan Nabi Ayub AS. Ya, teladan Nabi Ayub alaihi salam. Itu belum ada ya? Udah ada Bu Eti? Tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada Bu. Tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada Pak. Pelajaran. Bu Eti. Tapi nggak apa-apa, nanti Bu Eti buka dari laptopnya Bu Eti. Bisa teladan Nabi Ayub alaihi salam. Bu, putus-putus Bu. Putus-putus Bu. Putus-putus. Ya Bu, saya juga putus-putus Bu. Ya, putus. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah putra dari ya, ada nggak? PowerPoint Bu Heti Anak-anak, ada nggak? mohon mic-nya dimatikan dulu ya, karena suara Bu Heti tidak terdengar. Ya, nanti pada saat diminta baru dibuka mic-nya ya. Jangan bisa. Ya, dimatikan. Anak-anak, mic-nya dimatikan dulu biar Bu Heti suaranya terdengar ya. Ya, dimatikan dulu ya mic-nya ya. Ya, oke Bu Heti. Baik, terima kasih Pak Dimas. Ya, nanti pada saat diminta pertanyaan baru nanti dibuka ya. Habis ngomong dimatikan lagi. Oke. Terima kasih.
kasih. Sama ini. Tolong Kal-El dimatikan HP itunya ya, mic-nya ya. Ya, terima kasih Kal-El. Baik, di sini anak-anak kita akan belajar kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Yang pertama di sini adalah kehidupan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah putra dari Ish, ya. Putra dari Ish bin Ishak alaihi salam. Ya, jadi Nabi Ayub adalah putra dari Ish bin Ishak alaihi salam. Seperti kita ketahui, Nabi Ishak alaihi salam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dari Siti. Jadi Nabi Ishak dan Nabi Ismail adalah bersaudara. Dan Nabi Ishak mempunyai cucu, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Tidak usah ditulis, nanti PowerPoint-nya boleh dibagikan ke anak-anak ya. Bisa dipelajari nanti. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang kaya raya. Ya, Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang kaya raya, kehidupannya sangat makmur dan sejahtera. Nah, di balik kehidupannya yang berkecukupan, walaupun dia orang yang kaya, berkecukupan, tapi Nabi Ayub tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap rajin beribadah dan berbuat kebajikan kepada semua orang, menolong orang fakir, miskin, dan anak yatim. Ya, kalau kita punya harta banyak, boleh nggak sombong? Boleh nggak sombong? Nggak boleh. Tidak. Iya, Tidak boleh sombong. tidak boleh sombong. Harus tetap ingat kepada Allah. Harus tetap ingat Allah. Harus tetap beribadah Allah, berbagi kepada sesama. Nah, ini Nabi Ayub kita contoh karena beliau tidak pernah sombong dan selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua kekayaannya adalah amanah dari Allah. Ayo, sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudah. Bersyukur Sudah. dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin atas nikmatku. Aku dikasih hujan, apakah aku harus bersyukur? Kita harus bersyukur walaupun hujan sepanjang hari. Kenapa? Tumbuh-tumbuhan yang tadinya kekeringan karena disiram air akhirnya segar kembali deh. Kita pun yang tadinya kegerahan jadi adem, ya. Jadi bisa istirahat dengan tenang di rumah. Selanjutnya, hartanya Nabi Ayub alaihissalam yang diamanahkan dari Allah kepada dirinya dipergunakan untuk membantu sesama. Nah, anak-anak, Nabi Ayub kan sudah kaya, bersyukur juga, terus dia rajin beribadah. Tapi Nabi Ayub mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Ayub adalah nabi yang sangat taat kepada Allah. Bahkan malaikat pun sampai kagum kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa? Sudah kaya, sudah banyak harta, tapi masih ingat kepada Allah. Dia tidak pernah dia tidak pernah membicarakan kekayaannya. Dia nggak pernah gini. Aku dong punya harta banyak. Aku dong orang kaya. Nabi Ayub nggak seperti itu. Tapi Nabi Ayub dia selalu rendah hati, tawadhu, mempunyai harta banyak tapi tidak sombong. Boleh nggak kita sombong? Aku punya mobil Ferrari nih. Boleh. Tidak boleh. Tidak, Bu, tidak. Apalagi sampai menghina temannya.
nggak boleh. Semuanya milik Allah. Tapi di balik kekayaannya Nabi Ayub, di balik kehidupannya Nabi Ayub yang siapa yang iri? Iblis. Siapa yang iri? Iblis. Iblis iri dengan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Iblis ingin menggoda Nabi Ayub dan kemudian dia minta izin kepada Allah. Ya Allah, boleh nggak aku goda Nabi Ayub? Kata Allah, silahkan kamu goda Nabi Ayub. Nah, dia iri terhadap kehidupan Nabi Ayub. Nabi Iblis ingin menggoda dan menjumuskan Nabi Ayub ke dalam kesesatan. Kemudian banyak cara yang dilakukan Iblis untuk menjauhkan Nabi Ayub dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berhasil? Berhasil nggak Iblis? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Tidak berhasil. Tidak, Bu. Karena Nabi Ayub kuat beribadah, selalu mohon perlindungan Allah, iblis pun tidak bisa menggodanya. Dia tetap patuh. Akhirnya iblis meminta izin kepada Allah untuk diberi kesempatan menguji keimanan Nabi Ayub. Berkata apa? Ya Allah, sesungguhnya Ayub berbakti dan taat kepadamu karena takut kehilangan kekayaan yang telah engkau berikan. Jika dia terkena musibah dan kehilangan harta bendanya, belum tentu dia akan taat dan ikhlas beribadah kepadamu. Tuh, kata iblis tuh, Allah, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ayub itu taat kepadamu karena dia mempunyai banyak harta. Coba kalau hartanya dihilangkan, apakah dia masih taat kepadamu? Kata Allah, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat dan ikhlas. Dia tidak akan berhenti beribadah meskipun dia jatuh miskin. Engkau hanya iri dan tidak suka dengan hamba-hambaku berada di jalan yang lurus. Nah, untuk membuktikan keimanan dan ketaatan Nabi Ayub, akhirnya Allah mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub dan keluarganya. Ya, kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, semua ternak Nabi Ayub mati tidak tersisa. Sedih nggak kalau hewan ternak kita yang banyak mati? Apakah Ayub sedih? Ya, hewan ternak Nabi Ayub mati, kemudian lumbung makanan Nabi Ayub terbakar, hartanya habis, semuanya. Apakah Nabi Ayub sedih? Nabi Ayub tidak bersedih. Sedih. Nabi Ayub tidak bersedih, dia hanya berkata itu semua hanya titipan Allah. Manusia hanya menjalankan, itu semua hanya titipan Allah, Allah yang menentukan. Kemudian setelah hewan ternaknya mati, setelah hewan ternaknya habis, setelah hartanya habis, tapi Nabi Ayub tetap beribadah. Iblis mempunyai cara lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengganggu keluarga Nabi Ayub. Mengganggu dengan apa? Apakah dengan nakut-nakutin? Bukan. Tapi dengan cara iblis menggoyang-goyang tiang rumah Nabi Ayub sehingga rumahnya roboh. Tuh, tiang rumah Nabi Ayub digoyang-goyang sampai roboh. Nah, kebetulan pada saat itu seluruh anak Nabi Ayub ada di dalam rumah tersebut. Dan anak-anaknya tertimpa rumahnya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak Nabi Ayub, anak-anak Nabi Ayub meninggal semuanya. Sedih nggak?
Sedih. Sedih. Sudah hilang harta benda, hewan ternak banyak yang mati, kemudian juga anak-anaknya semua meninggal. Karena apa? Karena diganggu oleh iblis dengan cara merobohkan rumah Nabi Ayub alaihissalam. Apakah Nabi Ayub berhenti beribadah? Tidak. Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah. Setelah itu, setelah hewan ternaknya mati, keluarganya mati, kemudian iblis tetap mengganggu Nabi Ayub dengan cara apa? Dengan cara menaburkan bakteri yang menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit gatal yang menjijikan. Jadi seluruh tubuh Nabi Ayub alaihissalam penuh dengan koreng. Tahu nggak koreng? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Kalau ada satu Koreng. tahu, Bu. Kalau ada satu, kita aja kadang suka ngerasa gimana gitu ya. Tapi ini di seluruh tubuhnya, seluruh tubuh Nabi Ayub dari kepala sampai ke kaki sampai ke muka semua penuh dengan gatal-gatal dan juga menyebabkan koreng. Akhirnya orang-orang tidak ada yang mau mendekatinya, menjauhinya. Bahkan istrinya juga tidak mau mengurusnya. Dan penderitaan Nabi Ayub alaihissalam ini berjalan selama 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Sama ya? Kalau Zaki, mana Zaki? Zaki, kamu kalau dikasih cobaan seperti itu, gimana Zaki? Sedih nggak? Mana Zaki? Coba. Anelka sedih nggak kalau dikasih cobaan seperti Nabi Ayub? Tidak. Hah? Kalau dikasih cobaan seperti Nabi Ayub, tidak. Ternaknya mati semua, harta kekayaannya habis. Kemudian anaknya meninggal semua, tertimpa rumah yang digoyangkan oleh iblis. Terus yang ketiga, seluruh badannya penuh dengan koreng yang menjijikkan. Sedih nggak kalau dapat musibah kayak begitu? Sedih. Ibu. Kamu ditutup dia nggak kedengaran suaranya. Orang-orang. Ya, tapi Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Terus yang selanjutnya, semua cobaan yang diperbuat iblis tidak mampu membuat Nabi Ayub berkeluh kesah. Ya, cobaan itu tidak mampu. Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Dia tetap berzikir, mengucap dan menyebut asma Allah meskipun kehilangan kekayaan dan keluarganya. Tapi alhamdulillah masih ada Nabi Ayub yang bernama masih setia mengikuti dan mengurus Nabi Ayub, ya. Namun ketika Nabi Ayub sudah memiliki apapun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kemiskinan dan kesusahan serta siksaan. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Doanya didengar sama Allah, ya. Allah telah memberikan cobaan yang bertubi-tubi kepada Nabi Ayub. Nah, dan kemudian Allah berfirman, "Hai Ayub,
hentakkanlah kakimu ke tanah, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Tuh, setelah Nabi Ayub berdoa sama Allah, ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kemiskinan dan kesusahan serta siksaan. Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akhirnya Allah bilang, hai Ayub, hentakkanlah kakimu ke tanah. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub menghentakkan kakinya dan seketika muncullah air yang sangat jernih dari dalam tanah. Kemudian Nabi Ayub mandi dan meminum air tersebut. Seketika sembuhlah penyakitnya. Nah, Nabi Ayub sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak ujiannya. Apa aja ujiannya tadi yang dikasih oleh Allah kepada Nabi Ayub? Apa saja? Coba. Hewan anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Anaknya pada Anaknya meninggal. Dipenuhi dengan koreng. Dengan Dan istrinya juga tidak mau merawatnya. Tidak ada yang mau merawatnya. Nah, di sini juga setelah Nabi Ayub mendapat cobaan bermacam-macam, dia tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan, tetap beribadah dan berdoa kepada siapa? Allah. Maka teladan Nabi Ayub yang harus kita ambil adalah yang pertama, Nabi Ayub itu tidak Bang. Ya. Bang, jangan sombong. Nanti akan Bu Heti tanya loh di akhirnya. Di akhir pelajaran ini akan Bu Heti tanya anak-anak. Yang pertama, teladan yang harus kita ambil dari kisah Nabi Ayub itu yang pertama tidak sombong atau bersombong. Dan dia selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan memberikan sedekah kepada fakir dan miskin. Yang kedua, sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan. Ya, jadi ada dua yang kita pelajari hari ini, yakni sifat dermawan Nabi Ayub alaihissalam dan juga sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan. Cobaan. Untuk hari ini. Untuk besok pertemuan selanjutnya akan kita pelajari tentang kisah Nabi Musa ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang nanti katakannya lagi nanti Bu Heti ya. Nah, sekarang Bu Heti mau tanya. Bu, putus-putus, Bu. Ya. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Enggak putus-putus, Bu. Mohon maaf putus-putus karena sedang hujan, jadi jaringannya agak tidak lancar. Jadi kita sama-sama saling memaklumi ya apabila putus-putus. Harus bersabar kalau belajar online itu. Kemudian Bu Heti tanya nih, Kal-El mana Kal-El? Ada, Bu. Ada. Kal-El, coba Bu Heti mau tanya. Nabi Ayub cucunya Nabi apa? Ishak. Nabi Ishak. alaihissalam. Betul anak-anak Nabi Ishak? Betul. Bu Heti mau tanya lagi yang kedua. Siapakah yang iri dengan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam? Iblis. Baik. Dengan cara iblis menggoda Nabi Ayub? Apa, Bu? Dengan cara apa iblis menggoda Nabi Ayub agar tidak patuh kepada Allah?
Menggoyangkan tiang digoyangkan. Nabi Ayub. Goyangan. Apalagi? Koreng badannya sampai badannya ada koreng. Seluruh badannya. Seluruh tubuh ada koreng. Baik. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Tiba-tiba keluar apa dari dalam tangan? Air. Koreng. Airnya digunakan untuk apa? Menyembuhkan dan untuk minum. Dan untuk juga menyembuhkan korengnya. Selanjutnya Bu Eti mau tanya, teladan apa yang harus kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tidak boleh seorang. Iri. Tidak boleh iri. Tidak boleh iri. Sifat teladan yang diambil dari Nabi Ayub adalah yang pertama, tidak sombong. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tidak boleh iri. Tidak boleh sombong. Tidak boleh iri. Tawakal dalam menghadapi cobaan. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hari ini sudah selesai pembelajaran tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya dengan mempelajari kisah Nabi Musa. Pernah dengar kisah kamu? Nabi Musa. Jam berapa? Nabi Musa yang nanti minggu depan kita belajar tentang kisah Nabi Musa. Dan sekarang boleh disampaikan. What? Musa. Punya tongkat. Tongkat. Ya, membelah lautan. Yang membelah lautan air. Air untuk air bisa jadi ular. Kuatnya malah ular. Iya, bisa menjadi ular juga, betul. Dan raja yang terkenal di kisah Nabi Musa, raja apa? Firaun, Bu. Firaun ya. Kita lanjut ke kisah Nabi Ayub alaihi tentang Nabi Ayub alaihi salam ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum kita tutup, kita sudah ada sekolah di tempat Apa, Bu? Tadi nggak kedengaran. Apa? Iya, di pembelajaran kita hari ini, ada Ibu Suharni loh. Kalian nggak tahu ya, Bu? Nggak ada, Bu. Tidak. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Saya tahu, Bu. Ada. Kan ada dua. Nggak ada, Bu. Tadi Ibu Suharni ini habis itu keluar. Lihat orang ada dua admin keluar. Oh ya ada. Silakan. Ada. Assalamualaikum anak-anak. Dengar suara ibu ayo. Dengar suara ibu ayo. Nih, lagi dada. Dengar enggak? Dengar tidak? Kan enggak ibu? Waalaikumsalam. Ya. Iya. Kita dengarkan. Ini sayangnya. Silakan Ibu Hajar Suharni untuk memberikan arahannya kepada saya dan juga kepada anak-anak lainnya.
Baik, terima kasih. Masya Allah. Pagi ini, dari pagi kita sedang diberikan rezeki oleh Allah ya. Hujan rintik-rintik. Membuat hati kita tambah sejuk, tambah nyaman, tambah damai. Dengan belajar dari rumah alias BDR ya. Baik, terima kasih Bu Heti atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekarang bisa lihat Ibu ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ibu bisa belajar bersama kalian ya. Pada pagi hari ini kalian belajar bersama Bu Guru Agama, Bu Heti Elawati SPDI. Yang pada pagi hari ini sudah bertemu dengan kalian. Bagaimana anak-anakku, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, betul ya. Mudah-mudahan dengan BDR ini kalian tetap lebih sehat lagi karena kesehatannya selalu dijaga ya. Karena ini kalian masih ada di masa transisi. Mudah-mudahan kita sedang menunggu untuk dapat belajar di sekolah sebagaimana mestinya. Ibu kangen dengan kalian. Ibu rindu dengan kalian. Biasanya kita bertemu pagi-pagi bersalaman ya. Kalian disambut sama Bapak Ibu guru. Kita bertemu. Setiap hari kita berdoa bersama, belajar bersama. Pasti kalian rindu dan kangen dengan semuanya itu ya. Kita doakan bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segera kita bisa masuk seperti biasa. Amin ya Robbal Alamin. Ya, Ibu bangga lihat kalian masih tetap semangat. Kalian hebat luar biasa. Tadi begitu antusiasnya menyimak pembelajaran dari Bu Guru. Walaupun tadi ada kendala ya, ada kendala sedikit, ada kendala dari sinyal ya. Ada putus nyambung. Membuat kita tambah penasaran ya. Nah, ada hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan ini membuat kita tetap semangat ya. Mudah-mudahan yang pembelajaran hanya sekilas kalian bisa dapat mengerti ya. Nah, pesan dari Ibu yang pertama adalah tetap kita harus menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Menjaga memakan makanan yang sehat dan bergizi ya. Seperti yang sudah dimasak oleh mama, oleh ayah, oleh bunda ya. Pasti kalian mau masakan mama. Karena masakan mama itu selain nikmat, enak, juga banyak doa-doanya ya. Karena mama masak penuh dengan cinta dan penuh dengan doa. Insya Allah makanannya akan berkah dan menyehatkan badan ya. Kemudian kalian juga harus apa? Harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh ayah bunda. Mengapa? Karena ayah bunda sekarang menjadi guru kalian selama BDR ya. Jadi gurunya double. Ada bu guru dari sekolah dan ada bu guru dari rumah, yaitu ayah bunda. Maka kalian tidak boleh membantah apa yang diperintahkan oleh ayah dan bunda, karena itu guru beliau. Beliau adalah guru kalian juga semuanya ya. Harus patuh, harus taat. Tidak boleh kalau disuruh sama ayah bunda marah, ngambek, tidak boleh. Itu bukan anak sekolah namanya ya. Kalau anak sekolah yang hebat, yang soleh, pasti mematuhi. Apalagi sekarang ayah bundanya sudah menjadi guru juga ya. Karena ayah bunda pun menilai kalian ya. Penilaiannya bukan hanya pengetahuan saja, bukan hanya KI 3 saja, tapi sikap, akhlak, dan tingkah laku. Nah, akhlak dan tingkah laku itu kami para guru bisa mendapatkan informasi dari orang tua sebagai guru di rumah yang akan memberikan informasi tentang nilai sikap semuanya. Oke. Kemudian yang kedua, 3M. 3M-nya yang dalam masa transisi ini adalah memakai masker apabila bepergian keluar dari rumah. Tetap harus dijaga. Pasti kalian punya masker semuanya ya. Kemudian sering-seringlah mencuci tangan apabila habis dari mana-mana, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, harus menjaga jarak apabila kita bermain keluar. Dan kalian kalau bermain keluar juga harus hati-hati ya, jangan
mencari bermain jauh dari rumah. Tidak boleh. Kalau enggak kamu kerja bersama ayah dan bunda, tetap harus jaga jarak. Ya, tidak boleh main sembarangan. Apalagi sekarang musim hujan ya, tetap harus dijaga kesehatan. Makanya ada BDR. Musim corona ibu. Oke anak-anak, mengapa kalian BDR? Karena kalian memang maaf, ini harus ditutup semua ya nak ya. Tetap tolong di mute. Ada yang buka tadi. Ya, dimatikan ya. Matikan semuanya ya nak ya. Biar nanti semua bisa dengar dengan baik. Ya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, jaga kesehatan, kita bertemu semua dalam keadaan sehat. Makanya BDR ini sengaja pemerintah menjaga kalian semuanya. Dijaga oleh pemerintah supaya kalian sehat, panjang umur, bisa belajar dengan baik kembali, bisa bertemu, bisa namanya tidak terkena COVID ya. Kan banyak yang meninggal gara-gara COVID ya. Kalian mau kena COVID? Nah, tidak kan semuanya? Maka kalian itu dijaga oleh dinas itu menjaga kalian, pemerintah menjaga sampai anak sekolah. Nanti kalau sudah saatnya tiba, sudah oke, nanti kita akan bertemu kembali. Ya, coba sekarang kan ini nih, kalian sudah belajar, bisa tepuk semangat ya. Coba semuanya, tepuk semangat. 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 Sudah semangat semuanya, senyum dong. Sekarang senyum semuanya. Ayo senyum yang manis. Ya. Senyum sama ayah dan bunda juga senyum. Supaya kalian akan mendapat berkah dalam pembelajaran pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bermanfaat ilmunya untuk di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sukses buat bu gurunya, sukses buat orang tuanya, tentunya sukses buat kalian semuanya. Kita bertemu insya Allah, kita bertemu di sekolah yang kita rindukan. Kita tunggu ya sampai nanti. Terima kasih, salam buat ayah bundanya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Selalu mendampingi kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-mute kali ya, di-mute kali. Ya, silakan. Mute. Ya, di-mute. Terima kasih. Nah, kita dengarkan ya. Terima kasih.